santri lama banget ini. Di Padepokan menaikkan saya. Iya. Depok. Disclaimer, tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Ingat disimak baru komentar. Salam seduluran selawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedulur-sedulur Pak Rete 90 Official. Hari ini saya mengantarkan adik Maulana untuk bertemu dengan Gus Samsudin, ya. Bagaimana sih nanti reaksi Gus Samsudin ketika beliau bertemu dengan adik ini, dan adik ini nanti mau berkata apa ketika bertemu dengan Gus Samsudin, ya. Ingat dulur-dulurku nggih, tonton video Pak Rete sampai selesai agar panjenengan semuanya tidak gagal paham dan juga tidak salah paham. Dan juga buat panjenengan yang minat dengan bawang lanang yang sudah terbukti khasiatnya, silakan menghubungi nomor admin yang tertera di channel Mbah Din 2 ataupun Gus Samsudin Family. Kita nggak usah kelama-lamaan, sebelum kita nonton videonya jangan lupa di like, komen, dan dibagikan, ya. Dan untuk apa, mungkin keluarga anak ini yang kenal dengan anak ini, ya, jangan lupa hubungi Pak Rete, ya. Bahwasanya anak panjenengan atau saudara panjenengan berada di sini. Pokoknya guys, disimak dulu videonya sampai selesai. Baru selesai baru komen, ya. Kadang ngomong-ngomong kilo delok video goreng titik, ya, urung sampai selesai terus komen, ya. Dilihat dulu sampai saya, dan besok akan ada kelanjutannya. Oke, pokoknya tonton terus dan ditunggu live Pak Rete bersama adik Maulana. Tenang. Yuhu. Salam dulu. Siapa namanya? Rian. Kalem-kalem ya, cepet-cepet. Aku ngomong tuh gak ngerti aku. Rian Maulana. Panjang ya. Al-Fatihah. Nama ibunya siapa? Ida Mulyani. Nama bapaknya? Al-Fatihah. Datang ke sini, gitu ya. Udah izin sama ibunya belum? Sini. Sini, maju. Pondok, bukan padepokan, pondok pesantren ini. Berarti intinya belum izin sama orang tuanya. Rumahnya di mana, panjenengan? Ya, intinya saya paham bahwa gini, yang harus dipahami dulu bahwa tempat saya itu pondok pesantren.
secara izin yayasannya. Jadi di secara Kemenkumhamnya itu Yayasan Pondok Pesantren Salaf Nuri Syifa Nusantara. Tapi baru dari segi Kemenkumham, belum secara Kemenak. Jadi kalau semuanya rumah sakitnya sudah jadi, tapi izin operasionalnya itu belum. Itu sehingga untuk menerima santri itu belum bisa. Untuk menerima santri itu belum bisa karena izin operasionalnya belum ada. Dan perlu untuk diketahui bahwa yang mendirikan pondok pesantren itu bukan saya, tapi Kiai Haji Saifuddin Rohman. Itu pengasuh sekaligus pembina. Jadi beliau pemilik ya sekaligus pengasuh. Dan guru ngajinya atau yang mendidik itu langsung anak beliau, yaitu Pak Yai Ali Gus Ali, putranya Pak Yai. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa ini untuk masyarakat luas semuanya, bahwa kita belum bisa menerima santri baru karena belum ada izin operasionalnya. Apalagi dengan adanya kejadian kemarin, yang jelas-jelas saya memberikan edukasi lah tentang tidak boleh mengikuti ajaran yang melanggar syariat, karena semua hal yang melanggar syariat itu sesat. Karena ini ada juga yang mau saya datangi juga ada gitu, orang yang tapi yang nggak pas juga kayak gitu. Jadi gitu anak muda, anak ganteng. Jadi memang kita ini belum bisa menerima santri. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali, karena belum ada izin operasionalnya. Nah, untuk panjenengan sendiri sebenarnya saya paham. Ini kayak Aji ini loh, kayak Aji. Jadi kayak Aji itu adalah orang yang menjadi korban dari orang tua. Paham tak? Apa bahasanya? Broken home. Alam pusaka ngomong apa? Nah, seperti itu. Ya kalau memang panjenengan memang benar-benar mau niat pondok, bisa saya pondokkan. Di tempatnya apa saya langsung, di tempatnya orang tua saya langsung, yaitu di tempatnya Pak Yai Saifuddin Rohman. Anak saya juga ada sana, santrinya ada 2000. Santrinya ada 2000, bisa saya pondokkan di sana. Langsung di rumahnya orang tua saya, di rumahnya ayah saya, bisa. Saya nggak pernah menyampaikan apapun ya, karena saya nggak mau nggak mau cerita siapa saya, itu nggak mau buat apa. Tapi yang jelas ya itu pondok kita belum bisa menerima santri baru ya, karena memang belum ada izin operasionalnya dari Kemenak, belum turun, masih proses. Alhamdulillah, sudah tidak apa-apa, karena sudah sampai di sini. Ya di sini dulu tidak apa-apa. Siapin makannya deh. Nggih, Pak. Hanya tempat tinggalnya itu tidak apa-apa. Nanti kalau nggak pulang nggak punya uang, minta rent ya. Nggih, Pak. Yang pasti nanti. Siap. Ya. Al-Fatihah. Nggak usah bingung. Kuncinya jenengan itu nggak usah bingung. Umur berapa? Sudah anu ya. Saya pikir masih 17. Ya, saya pikir juga gitu, Pak. 24 ya. Kamu mau berapa? Masa 21, Jo?
hampir 2 bulan. Allah. Masih kalau tua sama masih ya. Iya lah, saya pikir mau 17. Tapi rambutnya ada yang putih ya. Wong kentut tawon bisa putih, Mbak. Tak sampai sekarang rambut barang tuh. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Maju le, kene le. Sampeyan tekan di le. Madura. Sumpah toh, Pak. Ini santri lama banget ini. Lama, Pak. Di Padepokan pernah ingat saya. Sini. Lumayan jaga gerbang. Iya. Berarti waktu Demo. Di demo reten. Berarti iki tahu berarti sampean. Iki saiki kampungi. Iki ta. Saya bisa berikan ke sampean adu Oke. mekanik. Iki saiki wong iki kamplung ngono. Berarti sing jujiki pintu ke sampean. Jujiki pintu. Sing paling utara tuh. Sing jujiki pintu sampean. Karena lupa aku. Aku lupa. Ibu suku kan. Serah apa wis saiki banget iki. Wis adi titik-titik kemana tak saiki kan. Serah bales iki. Iki kesempatan iki dan Ya udah. Aku eling aku baca. iki bar tak isi iki tak isi apa? Bawang lanang. Fotonya nang jajal yo. Jajal yo. Ya udah ya. Sampean dulu berapa lama ikut saya? Kurang lebih 1 tahun kurang 1 tahun. Sehabis kejadian Niko jarak berapa bulan terus pulang ya? 3 bulan. 3 bulan. Empat bulan. Sinten namanya jenengan? Muhammad Effendi. Muhammad Effendi. Al-Fatihah. Yang saya harap untuk anak-anak saya dimanapun berada, tolong benar-benar dijaga sholatnya. Itu yang pertama. Karena ajaran kita itu yang pertama tidak boleh meninggalkan sholat. Yang kedua, menjenengan dimanapun berada termasuk yang lainnya lah. Tolong amalan sholawatnya jadi istiqomahkan terus sampai tua, sampai mati, sampai nanti tetap diamalkan terus. Dan yang ketiga, hablum minannasnya, hablum minallahnya, hablum minannasnya yaitu berbakti kepada orang tua. Itu harus terus dilakukan. Jadi yang keempat adalah menjaga hati baik pada sesama. Yang kelima itu cinta kepada negara. Pokoknya saya harapkan sholatnya dijaga, sholawatnya diistiqomahkan dimanapun tempat. Jadi walaupun nggak bersama saya pun juga nggak apa-apa. Tapi saya berharap untuk semua anak-anak saya, untuk semua santri saya yang sudah tidak bersama saya, tolong sholat. Ya nggak mungkin juga kan selamanya bersama saya kan, ya nggak mungkin, sulit kali yang mau saja. Yang penting itu walaupun nggak bersama saya tapi sholatnya tetap dijaga, sholawatnya tetap diamalkan. Gitu. Iya lagi tadi santriku dan lah gue apa kakek lali aku mbok ya sing pernah milo aku iki mbok ketang setahun pisan apa 3 bulan pisan ki mbok ya teko ya didelok wong tuane mumpung cek urip kita. Nanti kalau sudah nggak ada juga, mumpung masih ada ya yang penting datang silaturahmi. Ada Pak Eko Kalimantan itu ya setahun sekali masih datang. Pokoknya siapapun yang pernah datang ke pondok saya monggo ditengok orang tuanya, mumpung masih ada. Kalau saya sudah nggak ada ya tidak bisa bercanda-canda jauh. Dulu penjaga gerbang kan ada banyak dulu, 7 orang berapa? 5 atau berapa? Jiko berarti kenal Jiko sama Iya, itu lebih Jiko. Ciko. Terus
Ciko. Barengnya siapa aja? Mujid, Samaran. Samaran. Oh, Samaran itu orang lama tau? Lama banget tuh. Karena Aji sama Aji. Satu. Oh, Aji. Ya. Sama satunya ini. Sapa kancane Ciko ke sapa ke? Cilik dhuwur ke lali. Han. Ada. Ngarepe Heeh, Han di depan. Penjaga gerbang depan ya. Hmm. Sekarang yang jaga biar malaikat aja ya. Terus sekarang kegiatannya nak apa? Saya mandi buat ini mau ke NTT. Lu ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Iya, ini bagian nyuwun doa tapi berangkat mereka. Anu ada apa di sana? Jalan satu. Katanya Madura. Iya, iya, iya. Yang penting ya semangat. Ya. Istiqomahkan sholawatnya. Istiqomahkan sholawatnya. Mau berangkat itu beda sholawat 3 kali dan apa sholawat kualitasnya. Baca Yasin walatul asir 7 kali. Insyaallah laris. Insyaallah laris. Tapi ini juga kalau tim Kalimantan ini disuruh meditasi tentang waktu zamannya Pak Rasul. Terus saya dapat ini dan sampai sekarang belum tahu apa. Piye ceritanya piye ceritanya bisa iki. Dulu Kowe tak kon topo meditasi di gudang yang Jangkrik. Gudang jangkrik depan kamar mandi. terus dapat ini. Dapatnya gimana ceritanya? disuruh meditasi mungkin selama 1 jam sama Pak Jilmu dulu, terus hanya dapat ini saya dan sampai sekarang saya belum tahu. Pernah nanya ke orang lain, katanya disuruh tanya ke Pak Jilmu. Diamalkan ya Latif. Setiap habis sholat 129 kali. Ini namanya uang gebok. Kalau kata kesetaraan apa? Uang induk. Uang induk. Dicocok mau usaha. Baca ya Latif. Setiap habis sholat 129. Kalau pengen ketemu khodamnya dibaca 12.000 ya Latifnya. 12.000 setiap malam gitu ya. Bermanfaat. Amin. Tenang. Untuk santri-santri yang lain yang pernah ikut sama saya, monggo datang ke sini dan buka lebar, gitu. Mau ngambil lagi tidak apa-apa, gitu. Nanti purnomo masih ada berapa temennya? 15. 12 13. Kelas purnomo ya. Nggak ngurus Aji ya, Pak. Proses Aji. Bisa sifat-sifatnya bodoh. Bodoh. Gunanya telepon mula Aji. Plan gitu. Permasalahan pertama ketika ada masalah dalam keluarga, yang akan menjadi korban itu anak. Bukan hanya korban dari segi dohirnya, psikisnya pun gitu. Lontang ambing. Ini bersyukur orang bisa. Cuma Aji ini sergap pikir, ini sergap baca Quran. Ini nanti kekurangannya yaitu plan. Iya, akan mawon. Iya, motor semua cadar ini. Makasih dulu atas pengorbanannya, pengabdiannya. Saiki Pak Rete wis bilaku, kaplok iki mana jan? Kaplok kono. Caklep kok yang mulia. Itu sing ngotek-ngotek lawang ya iki. Ya. Caklep. Tapi aku kalau santri nabe kabeh kenal apik lho, Pak. Berarti kan aku tak wira. Iya. Jenengan tak ngerti niku. Apik kalau kalian santri dari sini.
Apik mung kowe dikongkon karo si badut merah manut to. Demo ya demo. Kayak apa ora? Musuh kali sanggup. Iya, seperti itu nggih, dulur-dulur nggih. Tadi panjenengan sudah melihat videonya nggih. Tentunya panjenengan juga memahami kenapa adik ini kita tidak bisa menerimanya nggih. Satu, tidak ada identitas sama sekali. Kedua, ditanya ki terlalu bulet guys. Ya. Ditanya terlalu bulet, udah izin orang tua apa belum bulet. Yang jelas mungkin anak ini adalah korban dari broken home. Broken home awang lebih long seperti itu guys. Tetapi ya memang struktur organisasi pengurusan dan juga surat izin pun di sini juga belum begitu memadai ataupun resmi guys, sehingga kita tidak bisa menerima atau menampung adik ini. Dari sisi manusiawi ya kita juga kasihan, sangat kasihan guys. Makanya abah tadi bilang nanti kalau mau pulang ya bilang ke Pak Rete kon ngurusi aku guys, balik guys. Tapi enggak apa-apa, selama itu baik jalankan ya. Ya mudah-mudahan Pak Rete ada rezeki untuk mengurusi adik ini. Dan juga buat saudaraku, mungkin abah mengambil sebuah keputusan seperti itu, jenengan juga benar-benar harus memahami. Seperti yang sudah saya katakan, kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, kita memang kasihan guys. Tetapi kalau kita berpacu dalam struktur sebuah peraturan, tentunya nanti akan menambah masalah-masalah di dalam Nuswantoro ya. Karena pun di gerbang pun sudah ada tulisan bahwasanya di sini tidak atau belum menerima santri baru. Jadi guys, bener-bener panjenengan pahami ya isi dan juga materi di dalam video Pak Rete, baru panjenengan komen. Jadi biar lebih paham ya. Mungkin hanya itu dulu-duluku semuanya yang bisa Pak Rete sajikan kepada panjenengan. Semudah-mudahan dengan video Maulana bertemu dengan Baden ini terjawab sudah, kan seperti itu dulu-dulu nggih. Mudah-mudahan tidak mengecewakan panjenengan semuanya nggih. Karena kita sebagai warga yang Indonesia yang baik, kita harus benar-benar mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Nggih. Karena memang peraturannya seperti ini ya harus kita pahami. Gus Samsudin adalah orang yang taat ya dengan sebuah aturan yang ditegakkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya Pak Rete mohon maaf, dan apabila di dalam tayangan video Pak Rete mungkin ada yang negatif atau tidak baik, ya jangan ditiru ya. Jika itu ada ajakan-ajakan kebaikan silakan ditiru. Yang jelas kalau suka ya ditonton, nggak suka ya nggak usah ditonton. Ambillah segi positif dengan apa yang kami tampilkan, jangan sampai menjadi sebuah perdebatan ya. Saya doakan buat panjenengan semuanya, mudah-mudahan banyak rezeki dan bisa sowan ke Nuswantoro ya. Mungkin hanya itu ya yang bisa Pak Rete saya sampaikan. Kurang lebihnya Pak Rete mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selalu berpegang teguh kepada tali awal, jalankan salat, amalkan salat, berbakti pada kedua orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terima kasih. Jangan lupa guys, yang minat dengan bawang lanang silakan hubungi nomor admin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhuu.